Pasti semua orang saat ini memiliki handphone. Handphone adalah sesuatu alat komunikasi yang memiliki baterai. Baterai itu pasti akan ada saatnya dia lowbat. Betul? Nah, coba kita pikirkan. Bagaimana kalau manusia hidup seperti baterai? Manusia yang memiliki kegiatan banyak tapi memiliki kapasitas seperti baterai. Harus di-charge terus-menerus seumur hidupnya. Pernahkah kalian tahu manusia-manusia seperti itu? Ya, mereka adalah para pasien talasemia. Apa itu talasemia? Talasemia adalah sebuah penyakit kelainan darah tidak menular, namun diturunkan, yang membuat para penyintasnya harus transfusi darah terus-menerus seumur hidupnya. Seperti baterai. Para penyintas talasemia tidak bisa hidup tanpa transfusi darah, tanpa darah orang lain. Coba kita pikir. Bagaimana jika hidup kita terbatas seperti kapasitas baterai yang harus 100%. Lalu bisa menurun menjadi 50% dan bisa menurun lagi menjadi 20%. Lalu kalau baterai handphone ini kita diamkan, apakah baterai bisa bekerja dengan baik? Apakah handphone ini dapat dibuat berkomunikasi? Apakah dapat berfungsi dengan baik? Tidak, bukan? Begitu juga para penyintas talasemia. Dia harus transfusi seumur hidupnya, mengkonsumsi obat-obatan seumur hidupnya. Namun, pernahkah kalian terpikir bahwa banyak penyintas talasemia yang juga dapat berprestasi? Penyintas talasemia memiliki tubuh yang berbeda. Ada yang buncit, ada yang pendek, ada yang menghitam, ada yang giginya maju, dan berbagai macam lainnya. Penyakit kelainan darah ini memang cukup ganas, tapi tidak banyak orang yang tahu. Kita bisa lihat dalam slide seperti berikut ini, bahwa penyintas talasemia di Indonesia atau pasien talasemia di Indonesia sudah ada sekitar 10.531 orang. Dan 2.500 bayi yang baru lahir setiap tahunnya itu lahir dengan talasemia. Mengapa kita harus concern dengan talasemia? Kenapa? Karena kita adalah negara yang dilewati oleh sabuk persebaran talasemia yang dibawa oleh para orang dari Mediterania. Itu dia sekilas tentang talasemia. Namun, saya, Maria Natasha, saya juga salah satu penyintas talasemia. Namun saya tidak mau dikenal sebagai seorang talasemia. Banyak penyintas talasemia yang terkena bully, dianggap remeh oleh sekitarnya, dan memiliki stigma-stigma lain yang memang karena orang-orang tidak tahu tentang talasemia ini. Banyak yang menganggap bahwa dia sakit, dia nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu. Tapi tidak sepenuhnya itu benar. Penyintas talasemia memang memiliki kelainan darah, memang sakit, boleh dibilang sakit. Tapi bukan berarti para penyintas talasemia itu tidak bisa berprestasi. Bukan berarti stigma yang orang-orang bilang itu semua benar. Mereka memiliki stigma itu karena mereka tidak tahu tentang penyintas talasemia itu sendiri. Banyak penyintas talasemia yang bisa sukses. Contohnya, ada seorang penulis
bernama Pipit Senja. Dia juga penyintas talasemia. Seorang artis, Ussy Rahmawati, itu penyintas talasemia. Namun apa? Orang-orang tidak tahu dia adalah talasemia. Kenapa? Karena jika ia membuka diri sebagai penyintas talasemia, coba lihat orang-orang akan berpikir seperti apa. Saya sendiri, seorang penyintas talasemia, merasakan perbedaan stigma bahwa ketika saya membuka diri saya sebagai penyintas talasemia dan ketika saya tidak membuka diri saya sebagai penyintas talasemia, saya merasakan kedua perbedaan. Dulu semenjak SD, saya selalu dilabel dengan, oh dia sakit, oh dia talasemia, tanpa orang-orang tahu apa itu talasemia, tanpa orang-orang tahu apa itu penyakit saya. Dan juga guru-guru sampai bilang, oh kamu nggak bisa ikut OSIS, oh kamu nggak bisa ikut dokter kecil, oh kamu nggak bisa ikut ekskul ini itu, hanya karena kamu sakit, tanpa orang-orang tahu sakit apa. Sehingga SD, SMP, SMA, saya terpaksa memendam banyak mimpi-mimpi yang saya inginkan. Ikut organisasi hanyalah mimpi saat saya sekolah. Ikut teater seperti yang saya inginkan hanyalah sebuah mimpi ketika saya sekolah. Namun, ketika saya kuliah, saya bilang ke orang tua, "Mah, gak usah kita bilang ke kampus kalau aku talasemia. Coba kita lihat bagaimana teman-teman, bagaimana orang-orang melihat saya." Bahkan saat SMA saya pernah kena bully karena orang-orang tidak tahu apa itu talasemia dan kenapa dia sakit seperti itu. Ketika saya kuliah, dosen-dosen tidak ada yang tahu, teman-teman tidak ada yang tahu saya itu talasemia. Sehingga banyak kesempatan yang saya dapatkan di awal-awal kuliah. Saya bisa mengikuti konferensi ke luar negeri, saya bisa ikut BEM, bahkan menjadi wakil presiden BEM di fakultas. Dan bahkan dosen tahu Tasya yang sebenarnya. Karena saya menunjukkan diri sebagai Tasya, bukan sebagai seorang anak yang punya talasemia. Seperti itu. Dan perbedaan ini benar-benar nyata karena stigma orang tidak tahu tentang talasemia itu. Sehingga saya menunjukkan diri saya yang sebenar-benarnya, bukan saya yang memiliki talasemia, yang memiliki keterbatasan untuk tidak bisa ikut ini dan itu. Aku percaya semua penyintas talasemia, semua orang yang mungkin memiliki penyakit bawaan dari kecil, semua orang yang memiliki keminderan atau mendapat label stigma dari orang lain bisa menunjukkan diri ketika sudah bisa menerima diri sendiri. Aku menerima tentang talasemia. Aku tahu apa yang harus aku lakukan jika aku mau berprestasi, jika aku mau sama seperti orang lain itu. Penerimaan diri adalah hal utama yang harus aku lakukan ketika aku mau menghapus stigma orang-orang. Bagaimana bisa kita bagaimana bisa orang menerima kita jika kita belum menerima diri kita sendiri? Bagaimana bisa kita mau berprestasi, kita mau mengejar ketertinggalan kita jika kita tidak tahu kapasitas tubuh kita? Maka itulah yang pertama. Kita harus mengenali kapasitas tubuh kita dan menerima diri sendiri. Penerimaan diri bahwa kita bukan terbatas. Kita tidak memiliki keterbatasan. Tapi kita bisa sama seperti orang-orang lainnya. Namun ada terms dan conditions yang harus kita lalui. Contohnya seperti transfusi. Seperti HP, kita harus ngecharge.
sepanjang hidup kita secara reguler. Kita harus minum obat, seperti itu. Kalau kita mendapat label dari orang lain, kita tunjukkan diri kita yang sebenar-benarnya, the genuine you, bahwa kita bukan seperti yang mereka label. Ayo kita ubah stigma menjadi terkesima. Saat kuliah, aku buktikan bahwa aku bisa mengikuti teater. Aku bisa memimpin organisasi. Aku bisa ke luar negeri menjadi wakil konferensi dari kampus. Bahkan aku bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Lulus dengan predikat mahasiswa berprestasi dari fakultas. Tapi tetap aku tahu apa yang harus aku lakukan jika aku mau mencapai semua itu. Penerimaan diri. Transfusi darah, obat kalasi besi, dan kita buat teman-teman sekitar menjadi lingkungan yang suportif. Kita jelaskan apa sih itu thalassemia, kita edukasi teman-teman kita rangkul. Jadi begini loh, thalassemia itu bukan hal yang menakutkan kok, bukan penyakit menular. Kamu gak perlu takut, aku gak sakit. Asal aku harus melakukan A, I, U, E, O. Bahkan kita bisa mengajak orang-orang untuk mendonorkan darahnya untuk kita. Itu adalah bentuk penerimaan diri. Kita sudah bisa membuka diri kepada orang luar, dan kita sudah bisa tahu kapasitas diri kita, sehingga kita memiliki teman-teman yang suportif di sekitar kita. Jangan pernah menyerah, buktikan bahwa kamu tidak seperti apa yang mereka label. Buktikan, tunjukkan diri kamu bahwa kamu adalah kamu, bukan seperti yang mereka label. Dan terimalah diri kamu apa adanya. Kalau bukan kamu yang menerima, maka orang lain pun juga pasti belum bisa menerima. Makanya penerimaan diri adalah hal yang utama sebelum kamu bisa menunjukkan diri kamu. Never give up. Don't leave what others label you. Prove them wrong. Be the genuine you. Saya Maria Natasha. Saya seorang penyintas thalassemia. Dan saya bisa berprestasi. Terima kasih.